Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin kita dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Nur Afifah, Nurul Aulenisa Ginting, dan Siti Atin Rahman. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai budaya kerja dan disiplin. Pasti teman-teman udah pada gak asing kan ya dengan kata budaya kerja dan disiplin. Nah, kita langsung aja yuk simak penjelasan singkat mengenai budaya. Baik, budaya kerja sendiri merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong dalam kehidupan suatu kelompok atau organisasi yang kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Penting gak sih adanya budaya kerja? Tentu saja budaya kerja merupakan hal yang penting. Dengan adanya budaya kerja dapat mengubah sikap dan perilaku anggota organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kepuasan kerja, menjamin hasil kerja yang berkualitas, memperkuat jaringan kerja, serta dapat membangun kebersamaan antar anggota. Oke, selanjutnya ada 5 cara menciptakan budaya kerja yang baik nih teman-teman. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi atau perusahaan. Tujuannya agar karyawan tahu penempatan posisi kerja mereka di suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah menciptakan sikap positif. Hal ini penting dilakukan karena agar karyawan bisa lebih semangat dalam bekerja. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif. Tujuannya agar tercipta hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan dan tercipta juga komunikasi yang lebih intensif. Yang keempat yaitu melibatkan karyawan secara aktif. Hal ini bertujuan agar karyawan merasa memiliki hal positif dalam keterlibatan di suatu perusahaan. Dan yang kelima yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan. Tujuannya yaitu agar karyawan merasa bahwa kinerjanya lebih dihargai dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada karyawan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kedisiplinan? Nah, di sini terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama, adanya tujuan dan kemampuan, keteladanan pemimpin, keadilan, kepengawasan, sanksi, serta ketegasan. 6 faktor ini merupakan hal yang mempengaruhi kedisiplinan, tapi bukan berarti tidak ada faktor lain. Salah satunya mungkin seperti motivasi atau keteraturan bekerja. Dan lalu di sini terdapat langkah-langkah pendisiplinan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi problem kinerja, mengkomunikasikan konsekuensi serta konsekuensi unilateral. Oke, tadi kita udah sempat bahas sedikit nih mengenai budaya kerja dan disiplin. Nah, pasti teman-teman masih penasaran kan ya sebenarnya implementasi dari budaya kerja dan disiplin di dunia nyata ini tuh seperti apa sih? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seru di Musik Tetangga, ngobrol asik tentang apa aja. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat expert dan sangat berkompeten di bidang budaya kerja dan disiplin. Nah, siapa ya kira-kira? Narasumber ini juga memiliki jabatan yang sangat penting di kampus nih teman-teman, di IPB University. Ada Bang Umar Jawahab. Halo Bang Umar. Oke, Bang Umar apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, nah mungkin Bang Umar bisa dijelasin dulu nih, Bang Umar tuh sebenarnya siapa dan kira-kira jabatannya apa nih kalau di organisasi nih? Kan Bang Umar tuh kelihatannya benar-benar berkompeten nih di bidang budaya organisasi. Emang organisasi yang dipegang Bang Umar saat ini apa sih Bang? Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Perkenalkan nama gue sekali lagi Umar. Gue sebagai saat ini sedang menjabat menjadi Ketua Umum BMFM PB. Sebelumnya juga memang gue orang yang suka sama organisasi dan pernah aktif juga di BPM PPKU sama BMKM. Kayak gitu mungkin ya, perkenalan singkatnya. Oke, nah keren banget nggak tuh Ketua BMFM gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada penasaran kan nih, gimana sih Bang Umar mengelola organisasi BMFM ini dan mengenai kedisiplinan juga pasti udah pada penasaran kan. Nah, kita lanjut aja yuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh mungkin Nurul? Ya, nah Bang, kebetulan kan Abang ini orang yang organisasi banget ya kelihatannya. Apalagi Abang juga menjabat di Ketua BMFM.
menurut abang sendiri nih budaya kerja itu apa sih bang? Dan kalau boleh tahu nih seberapa penting sih budaya kerja itu menurut abang? Oke, kalau misalkan secara teori sebenarnya bisa teman-teman searching atau googling juga ya di YouTube ataupun di mana gitu ya tentang informasi apa sih sebenarnya budaya kerja. Tapi kalau menurut Umar pribadi, budaya kerja itu kan terdiri dari dua kata gitu, budaya atau misalkan sifat atau sikap atau perilaku yang memang terus berulang, terus kemudian dalam konteks kerja atau mungkin di sini organisasi. Jadi kayak apa aja sih mungkin dari sudut pandang internal ataupun ketika dalam mengerjakan tugas ada budaya kerja apa aja kayak gitu. Misalkan contohnya katakanlah budaya kerjanya misalkan ketika komunikasi kita senantiasa ada 5S ataupun 3 magic words, minta maaf, terima kasih, sama tolong, kayak gitu sih contoh-contoh simpelnya. Mungkin itu dulu buat yang pertama. Oke, nah jadi itu kan tadi Bang Umar ngejelasin ke budaya kerja itu ada yang tiap organisasi itu kan kadang berbeda-beda dan terkadang kan organisasi itu saling bekerja sama nih ya Bang ya. Nah gimana sih Bang menurut Abang cara menyesuaikan budaya kerja yang beda-beda di tiap organisasi itu Bang? Oke, sebenarnya tiap organisasi kadang punya budaya kerja emang secara menyeluruh. Tapi karena kadang juga di organisasi itu kan ada struktur-struktur kecilnya, ada divisi, ada departemen, ada biro atau apapun itu namanya, dan ada lagi budaya kerja yang khusus di departemen atau di divisi itu aja. Karena misalkan konteksnya ini ngabdi ke masyarakat, contohnya artinya dia punya budaya kerja sendiri. Ada yang budaya kerjanya yang memang dia berbeda karena katakanlah dia anaknya humas banget yang banyak sama pihak-pihak eksternal, dan beda tuh budaya kerja yang disesuaikan. Nah, sebenarnya gimana cara adaptasinya atau menyesuaikan itu tergantung dari pimpinannya, karena budaya kerja itu dimulai dari nilai atau tujuan dari si pimpinannya itu sendiri. Nah, itu makanya kemudian disesuaikan sama anggota-anggotanya. Nah, kemudian gimana anggota-anggota menyesuaikan budaya kerjanya? Dia harus mengenali dulu lah lingkungannya, terus dia juga kenal sama dirinya sendiri, terus nge-matching tuh antara dirinya sama lingkungannya. Nah, dari situ baru bisa diadaptasi antara dirinya dengan lingkungannya. Kayak gitu, bisalah tercipta budaya kerja. Itu mungkin untuk yang kedua, maaf. Oke, Bang Umar. Oke, jawabannya keren banget nih. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, gimana sih Bang step by step agar tercipta budaya kerja yang baik di suatu organisasi? Oke, ini masih nyambung sama jawaban pertanyaan sebelumnya, karena budaya kerja tadi kan diciptakan khususnya mungkin ada dua ya, bisa diarahkan oleh pimpinan ataupun juga tercipta dengan sendirinya lewat lingkungan yang terbentuk oleh sosial dari anak-anaknya kayak gitu loh. Kalau misalkan gimana kemudian menciptakan budaya kerja yang baik, tentu berarti ini kan yang diatur ya. Kalau misalkan bicara tentang gimana cara menciptakan budaya kerja yang baik, artinya memang di situ perlu ada satu sistem atau aturan main yang dibuat sama pimpinan yang mungkin dari awal mulanya jadi terbentuk keterpaksaan, misalkan hadir tepat waktu yang jadi budaya, atau misalkan segala sesuatu harus diperhatikan sampai ke detail-detailnya, masalahnya selesai dan lain sebagainya. Itu kan harus dipaksakan oleh pimpinan yang kemudian jadi aturan main kesepakatan bersama. Lama-lama kelamaan kemudian ketika itu terus-terusan dijalankan, ada punishment and reward, kemudian itu bisa tercipta jadi budaya kerja yang baik. Kayak gitu mungkin secara ringkas ya. Oke, tadi abang juga ada nyinggung ya, ada punishment dan reward. Nah, menurut abang nih kayak apa sih faktor yang bisa mempengaruhi orang-orang itu tuh di organisasi itu? Maksudnya kayak kedisiplinan apa sih yang bisa mempengaruhi itu? Faktor kedisiplinan apa? Gitu. Oke, kalau misalkan gimana misalkan seorang itu bisa disiplin organisasi secara motif pribadi ya, tentunya kalau misalkan dia punya motivasi yang tinggi, mau nggak mau untuk survive dia harus kemudian punya kedisiplinan itu. Maka yang pertama bisa gue bilang itu ada motivasi ya. Untuk bisa disiplin, tentunya harus ada motivasi. Yang kedua tentu adalah sistem yang teratur. Nah, ini dibentuk sama, meskipun diinstruksi sama pimpinan, nah ini tidak akan berjalan dengan baik ketika memang tidak ditaati sama anggota-anggotanya. Makanya dari anggotanya juga harus taat. Jadi motivasi terus juga keteraturan terhadap sistem kayak gitu. Di situ dua hal itu yang mungkin jadi pokok gimana kemudian kedisiplinan itu bisa terbentuk dalam budaya kerja. Itu mungkin. Oke, nah selanjutnya nih kan tadi Bang Umar udah nyinggung nih, apa sih faktor yang mempengaruhi kedisiplinan itu? Ada dua yang utama itu kayak motivasi dan juga sistem yang teratur. Nah, kalau untuk Bang Umar sendiri, gimana sih Bang cara untuk langkah apa saja yang biasa dilakukan suatu organisasi atau yang Bang Umar lakuin di organisasi Bang Umar untuk membuat anggotanya itu jadi disiplin Bang?
Oke, karena balik lagi ke posisi saya sebagai ketua, yang artinya mainnya saya di sistem lah, atau enggak mainnya di ranah pimpinan kayak gitu. Nah, biasanya saya mulai ngobrol dulu nih sama teman-teman BPH, kita mau anak-anak kita kayak gimana nih, staff-staffnya, kepengurusannya, aturan mainnya. Terus kemudian ya kita bentuklah, terusin ke para pimpinan, kayak misalkan aturan main di rapat dia harus ada apa-apanya, misalkan kemudian kayak kehadiran, ketepatan waktu, saling membantu satu sama lain ketika ada membutuhkan. Nah, jadi kalau dari cara saya sendiri tentunya nge-clearin dulu dari pimpinan tertingginya, habis itu baru diteruskan ke anak lewat sistem yang teratur. Jadi tadi sesuai dengan faktor urutan mainnya kayak gitu kalau dari saya pribadi. Dibentuk dulu dari yang paling atas, kemudian diteruskan sampai ke bawah ke staff-staffnya kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, untuk pertanyaannya mungkin udah semua nih Bang. Wah, benar-benar menginspirasi sekali nih ya Bang. Oke, seru banget kan ya bincang-bincang kita kali ini. Nah, untuk terakhiran nih Bang, kira-kira Bang Umar punya closing statement nggak nih buat teman-teman yang lagi dengerin? Oke, buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman saat ini sedang aktif di organisasi, atau mungkin buat yang belum mulai aktif di organisasi, mungkin bisa mulai terjun di organisasi. Dan untuk yang udah aktif, budaya kerja itu sangat penting buat teman-teman terapkan, karena kayak mungkin teman-teman pernah baca Seven Habits of Effective People, kayak sesuatu yang bisa kita ikuti itu lebih dari kebiasaan gitu loh, dan itu adalah budaya kerja. Makanya make sure buat teman-teman meng-create itu, dan pastiin teman-teman lingkungan teman-teman itu bukan lingkungan yang toksik. Jadi budaya kerja yang tercipta juga nantinya bisa baik, kayak gitu mungkin. Oke, makasih Bang Umar. Nah, seru banget kan bincang-bincang kita tadi. Nah, namun sayang sekali kita harus cukupkan sampai di sini. Nah, terima kasih kepada Bang Umar yang udah menyempatkan waktu dan sharing-sharing dengan kita. Kita malam ini benar-benar dapat ilmu yang benar-benar bermanfaat, dan sukses terus juga buat Bang Umar. Nah, aku mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih kembali. Nah, itu dia bincang-bincang singkat kita mengenai budaya kerja dan disiplin. Oke, mungkin aku mau sedikit bahas ulang nih mengenai perbincangan kita tadi. Nah, jadi yang pertama, di suatu organisasi itu penting untuk menerapkan 3 kata ajaib nih teman-teman, yaitu ada maaf, tolong, dan terima kasih. Selain itu, cara adaptasi yang baik itu juga tergantung sama pimpinannya, karena akan disesuaikan oleh anggota-anggotanya. Kemudian para anggota dan pimpinan juga harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja di suatu organisasi. Kemudian, dengan adanya penerapan punishment dan reward juga penting untuk dilakukan agar bisa mendisiplinkan anggota dan juga pimpinannya. Kemudian salah satu faktor disiplin itu ada motivasi nih teman-teman. Suatu organisasi tidak akan berjalan lancar kalau anggotanya sendiri gak bisa mengikuti pimpinannya. Oke, mungkin itu dia bahasan ulang nih sedikit mengenai perbincangan kita kali ini. Tidak terasa waktu kita sudah habis nih teman-teman. Nah, mungkin dari aku sendiri mewakili teman-teman aku yang lain memohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Thank you udah mau dengerin kita, dan see you. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.